Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perencanaan perusahaan toko buku, yaitu Picnic Store. Nama anggota dari kelompok kami yang pertama ada Rifki Firdaus Kaisar dengan 3 digit NIM terakhir 101, Nyari Deva Charisma dengan 3 digit NIM terakhir 103, Rizka Putri Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 104, dan Amalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 106. Gambaran umum perusahaan. Di sini kami memilih perusahaan toko buku di mana menawarkan berbagai koleksi buku berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pembaca dari berbagai kalangan. Koleksi buku yang bervariatif menjadi daya tarik utama toko Picnic Store untuk menyediakan pilihan buku yang memenuhi selera beragam pembaca, sehingga setiap pengunjung dapat menemukan karya-karya terkini dan klasik yang memenuhi kebutuhan literasi mereka. Pelayanan pelanggan di Picnic Store diakui karena keramahan dan pengetahuannya. Staf yang berdedikasi siap memberikan bantuan dan rekomendasi kepada pelanggan, sehingga membuat suasana toko menjadi nyaman, serta menambah kenyamanan bagi pelanggan yang ingin menjelajahi dunia buku dengan lebih tenang. Picnic Store juga aktif mendukung inisiatif literasi di komunitas sekitarnya. Dengan mengadakan acara literasi, pelatihan pembaca, toko ini berusaha memberikan kontribusi positif pada peningkatan tingkat literasi di masyarakat. Kemudian ada visi dan misi perusahaan toko buku Picnic Store. Yang pertama ada visi, menjadi pusat pengetahuan yang terpercaya dan berdaya asing, memberikan akses mudah ke beragam buku berkualitas, serta menjadi sumber inspirasi untuk pembaca dari segala usia. Kemudian misi, yang pertama menyediakan koleksi buku yang luas dan beragam, termasuk buku-buku terbaru, klasik, dan berbagai genre untuk memenuhi kebutuhan semua pembaca. Kemudian menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman agar pelanggan dapat menikmati pengalaman belanja yang menyenangkan dan terinspirasi. Kemudian memotivasi dan mendukung keberagaman pengetahuan dengan buku-buku yang mencakup berbagai topik, membuka wawasan dan pemahaman baru. Menjadi tempat inspirasi bagi para penulis, seniman, dan pemikir dengan mengadakan acara seni, diskusi sastra, dan pertunjukan budaya, serta membangun kemitraan yang kuat dengan penerbit, penulis, dan mitra lainnya untuk memastikan penyediaan buku terbaru dan eksklusif bagi pelanggan. Kemudian di sini terdapat struktur organisasi perusahaan Picnic Store, di mana struktur organisasi ini terdiri dari 3 level manajemen, yaitu yang pertama ada top level manajemen, yaitu direktur utama, kemudian medium level manajemen, yaitu ada manajer sumber daya manusia, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer stok, dan manajer toko. Kemudian ada low level manajemen, yaitu staf sumber daya manusia, koordinator stok, staf pemasaran, staf gudang, staf penjualan, dan juga kasir. Di sini terdapat salah satu jabatan dari tiap level manajemen, di mana pada top level manajemen yaitu diduduki oleh direktur utama yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan toko buku. Tugas dari direktur utama adalah membuat keputusan strategis, menentukan misi dan visi jangka panjang, serta mengelola secara umum toko buku. Kemudian pada middle level management, terdapat manajer operasional yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional perusahaan seperti pengelolaan persediaan toko buku. Manajer operasional harus memastikan apakah operasional harian berjalan dengan lancar dan harus dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional seperti permasalahan stok atau keterlambatan pengiriman. Kemudian, pada low level management, yaitu ada staf sumber daya manusia yang membantu dalam proses rekrutmen, seperti mengelola jadwal wawancara. Kemudian ada staf pemasaran yang bertugas untuk membantu dalam menganalisis tren dan data yang diperlukan untuk merancang strategi pemasaran, dan juga staf gudang yang bertanggung jawab dalam memeriksa barang yang diterima apakah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada penentuan prosedur standar operasional atau SOP. Di sini prosedur yang pertama yaitu prosedur sumber daya manusia, di mana alurnya dimulai dari manajer dapat mengajukan penambahan karyawan baru. Staf sumber daya manusia akan meninjau apakah penambahan karyawan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian akan diadakan staf seleksi administratif yang dilakukan oleh staf sumber daya manusia terhadap lamaran yang masuk berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan. Kemudian
akan diadakan tes kompetensi dan memberikan penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan calon karyawan dalam bidang yang relevan dengan posisi yang akan diisi. Dan selanjutnya yaitu ada pengumuman. Setelah tahap seleksi yang telah dilakukan, calon karyawan yang dinyatakan lolos akan diminta untuk membuat kontrak kerja. Kemudian yaitu prosedur manajemen stok. Yang pertama, pemesanan stok. Manajer stok menganalisis stok berdasarkan histori penjualan tren pasar dan permintaan pelanggan untuk menentukan persediaan dalam pemesanan stok buku. Kemudian verifikasi penerimaan stok. Staf gudang bertugas untuk memastikan apakah eh, pesanan stok buku telah tiba sesuai dengan jumlah yang dipesan. Yang kemudian yaitu pemeriksaan kualitas. Staf gudang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap stok buku yang diterima dan mencatat ketersediaan serta kondisi dari buku yang ada. Kemudian penyimpanan stok dan pengecekan. Buku ditempatkan di tempat yang sesuai berdasarkan kategori dan genre serta rutin melakukan pengecekan stok buku dan mencatat setiap perubahan stok. Lalu kemudian ada prosedur operasional. Yang pertama, persiapan pembukaan toko dan penutupan toko. Manajemen toko bertanggung jawab atas pembukaan dan penutupan toko untuk memastikan kebersihan toko, keamanan toko, tata letak buku, sistem perangkat yang akan digunakan. Kemudian pelayanan pelanggan. Karyawan atau staf lain bertugas melayani pelanggan dengan ramah, memberikan informasi atau pertanyaan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yaitu transaksi pelanggan. Kasir bertugas memastikan pelanggan membayar barang yang sesuai dengan pilihannya, memastikan dan memvalidasi barang sebelum pelanggan meninggalkan toko. Yang terakhir yaitu laporan harian. Eh, Karyawan atau staf lain berhak melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam jalannya operasional toko. Kemudian prosedur pemasaran, mengembang yaitu yang pertama mengembangkan strategi mengembangkan dari berbagai jenis platform seperti media sosial, pemasaran online, promosi lokal. Kemudian menentukan berbagai jenis penawaran dan diskon yang diberikan kepada pelanggan tetap dan juga diskon perayaan pada musim tertentu. Kemudian membuat acara untuk sesi tanda tangan penulis dan juga peluncuran buku, melakukan analisis pasar yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi pada pasar guna memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Kemudian menggunakan data untuk meningkatkan strategi di masa akan datang, memperbaiki strategi pemasaran, memilih pendekatan yang lebih efektif, dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah Service Agreement atau SLA. Service Level Agreement (SLA) adalah janjian tertulis yang merinci standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dan harapan pelanggan. Dalam konteks perusahaan toko buku, SLA dapat berfokus pada berbagai aspek seperti layanan pelanggan, pengiriman produk, pengelolaan inventaris, dan lainnya. Berikut beberapa contoh komponen SLA yang relevan untuk perusahaan toko buku, yaitu pelayanan pelanggan, persediaan buku, pengiriman buku, kualitas buku, diskon dan promosi, pembayaran, dan terakhir yaitu pembatalan pesanan. Kemudian ULA. ULA atau Operation Level Agreement adalah perjanjian internal dalam manajemen layanan IT yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan kinerja operasional antar unit atau tim di organisasi. Dalam konteks manajemen toko buku Picnic Store, OLA digunakan untuk mengordinasikan berbagai
departemen atau unit internal guna mencapai tingkat layanan yang diinginkan. OLAT membantu meningkatkan koordinasi, efisiensi operasional, dan mendukung kesuksesan keseluruhan toko buku tersebut. Kemudian setiap unit dalam organisasi memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab operasionalnya, sehingga proses operasional berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah penjelasan lebih rinci mengenai OLA dalam manajemen toko buku Pygmy Store. Yang pertama, mengkoordinasi antara departemen. OLA bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di toko buku dengan merinci peran, tanggung jawab, dan prosedur operasional setiap departemen dan meminimalkan potensi ketidakjelasan atau konflik internal. Yang kedua, mengoptimalisasi efisiensi operasional. OLA membantu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan sehari-hari seperti pelatihan, pengelolaan stok, pemesanan buku, layanan pelanggan, dan prosedur kasir. Standar yang jelas membantu menghindari redundansi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. OLA bertujuan meningkatkan kualitas layanan pelanggan toko buku melalui peningkatan prosedur dan standar layanan. Hal ini untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang positif, termasuk layanan pelanggan yang responsif dan transaksi penjualan yang lancar. Keempat, mengukur peningkatan kinerja. OLA mencakup matriks dan pengukuran kinerja untuk menilai pencapaian tujuan operasional dengan memantau dan mengevaluasi kinerja setiap aturan OLA. Perusahaan dapat mengidentifikasi area perbaikan dan optimisasi. Yang selanjutnya adalah OLA pada setiap struktur yang ada dalam perusahaan toko buku Pygmy Store. Yang satu, manajer sumber daya manusia. Bertugas untuk menetapkan prosedur seleksi karyawan sesuai kebutuhan perusahaan, mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan, dan menetapkan evaluasi kinerja berkala dan rencana pengembangan karyawan. Yang kedua, ada manajer operasional. Bertugas untuk mengkoordinasi perubahan layout sesuai perubahan produk atau musiman, mengidentifikasi peluang peningkat efisiensi operasional berdasarkan evaluasi kinerja dan umpan balik pelanggan, dan kerjasama dengan manajer stok untuk memastikan kelengkapan dan akurasi persediaan dan menetapkan prosedur pengadaan barang dan stok baru. Yang ketiga ada manajer pemasaran. Bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pemasaran jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan perusahaan dan tren pasar. Mengelola platform pemasaran digital dengan memastikan konsistensi merek dan pesan di semua saluran, dan menyusun laporan berkala mencakup hasil pemasaran untuk kajian pemasaran mendalam dan perbaikan berkelanjutan. Dan keempat, manajemen stok. Mengembangkan strategi perencanaan persediaan, memantau pergerakan stok, dan mengidentifikasi tren untuk perencanaan yang lebih baik, menetapkan kriteria seleksi buku baru, bertanggung jawab atas pemesanan dari penerbit sesuai permintaan pelanggan, dan melakukan analisis kinerja stok berdasarkan data penjualan dan tingkat persediaan, mengidentifikasi produk yang paling laku dan yang kurang diminati untuk pengelolaan stok yang efisien. Dan ada manajer toko, yaitu untuk memastikan ketersediaan staf yang memadai untuk kegiatan harian toko, menetapkan jadwal pelaporan harian, penjualan stok pemeliharaan, dan menganalisis laporan untuk mengidentifikasi masalah operasional, dan jadwalkan dan laksanakan pemeliharaan rutin toko serta buat laporan pemeliharaan untuk penanganan masalah dengan cepat. Yang selanjutnya ada penentuan RACI. RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consultant, dan Inform. RACI adalah model matriks untuk seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dikaitkan dengan seluruh pihak atau posisi yang terlibat. Berikut penjelasan RACI. Yang pertama ada responsible, yaitu pelaksana utama tugas atau kegiatan. Yang kedua accountable, yang bertanggung jawab penuh atas
keberhasilan atau kegagalan tugas. Yang ketiga ada konsul, dikonsultasikan untuk memberikan masukan atau wawasan. Yang keempat ada inform, diberitahukan untuk tentang kemajuan atau hasil kegiatan meskipun tidak terlibat langsung. Di sini ada matriks atau tabel RACI dari perusahaan toko buku Picnic Store. Berikut penentuan RACI. Pertama, perancangan strategis. Responsible, direktur utama bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategi dan menetapkan arah bisnis perusahaan. Accountable, direktur utama bertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja dan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, konsul, manajer SDM, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer stok, dan manajer toko memberikan masukan mengenai perancangan strategi perusahaan. Yang keempat, informan, staf SDM, koordinasi stok, staf pemasaran, staf gudang, staf penjualan, dan kasir diberitahu tentang informasi keputusan strategi perusahaan. Yang kedua, rekrutmen karyawan. Yang pertama, responsible. Manajer SDM bertanggung jawab mengelola proses rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan tim karyawan. Yang kedua, accountable. Manajer SDM bertanggung jawab atas kinerja Departemen SDM secara keseluruhan. Yang ketiga, konsul. Manajer operasional dan manajer toko memberikan masukan terkait rekrutmen karyawan. Yang keempat, informan, staf SDM, koordinator stok, staf pemasaran, staf gudang, staf penjualan, dan kasir diberitahu tentang informasi rekrutmen karyawan. Untuk yang ketiga, layout toko. Yang pertama ada responsible, manajer operasional, pengaturan layout toko. Yang kedua, accountable, manajer operasional, kinerja operasional toko secara keseluruhan. Yang ketiga, konsul, manajer pemasaran, manajer stok, dan manajer toko, masukan terkait layout buku dan operasional. Yang keempat, informan, staf toko, koordinator stok, staf pemasaran, staf gudang, staf penjualan, kasir. Informasi tentang layout toko dan operasional. Yang keempat, strategi pemasaran. Ada responsible, yaitu manajer pemasaran yang merancang strategi pemasaran, kampanye, dan promosi produksi. Yang kedua, ada accountable, yaitu manajer pemasaran yang efektivitas strategi pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, konsul, direktur utama manajer toko, masukan terkait strategi pemasaran. Yang terakhir, staf pemasaran, koordinator stok, staf gudang, staf penjualan, dan kasir. Yang informasi strategi dan pemasaran. Yang kelima ada pengelolaan stok. Ada responsible manager stok yang mengelola operasi sehari-hari stok. Yang kedua, accountable manager stok yang keseluruhan pengelolaan stok menetapkan kebijakan stok. Yang ketiga, konsul, manajer operasional, manajer toko yang terkait masukan kebutuhan stok. Yang keempat, ada informan, koordinator stok, staf gudang, staf penjualan, dan kasir. Informasi yang perubahan atau kebijakan baru terkait stok. Untuk yang keenam, manajemen karyawan. Ada responsible, manajer toko, penjualan karyawan, dan ketersediaan tenaga kerja.
ada akuntabel, manajer toko kinerja dan manajemen karyawan kebijakan umum. Yang selanjutnya ada konsul manajer SDM, manajer operasional terkait masukan kebijakan SDM dan operasional. Yang selanjutnya ada informan, staf SDM, koordinator stok, staf gudang, staf penjualan, dan kasir. Informasi penjualan, evaluasi kinerja, dan kebijakan lainnya. Untuk yang ketujuh ada pelaporan kinerja harian. Responsibel, staf gudang, staf penjualan, dan kasir. Untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja harian mencakup stok barang, penjualan, dan transaksi kas harian. Untuk akuntabel, manajer toko bertanggung jawab atas akurasi dan relevansi laporan kinerja harian, memastikan mencakup semua aspek yang diperlukan. Untuk yang C, konsul, manajer toko, dan manajer pemasaran. Dikonsultasikan dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan, memberikan masukan terkait aspek operasional dan pemasaran dalam kinerja harian. Yang keempat ada informan, manajer SDM, koordinasi stok, dan staf pemasaran. Diberitahukan tentang hasil dan temuan dalam laporan kinerja harian untuk memahami dampak kinerja harian pada aspek SDM, stok, dan pemasaran. Yang kedelapan ada pemeliharaan toko. Responsibel, manajer operasional, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan toko, memastikan sesuai jadwal dan standar. Akuntabel, manajer operasional bertanggung jawab keseluruhan atas keberhasilan pemeliharaan toko, menetapkan kebijakan dan prosedur, memastikan pelaksanaan tugas dengan baik. Selanjutnya ada konsul, tidak ada yang dikonsultasikan. Informan, koordinator stok, staf gudang, staf penjualan, dan kasir diberitahu tentang jadwal dan jenis pemeliharaan. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Penerapan BPMN di PygMyStore dapat membantu meningkatkan kerja operasional, pengalaman pelanggan, memastikan toko PygMyStore berjalan secara efisien dan efektif. Berikut alur bisnis perusahaan PygMyStore. Gambar tersebut menjelaskan BPMN proses operasional toko buku PygMyStore berlangsung. Dapat tiga aktor yang terlibat dalam melakukan proses ini, yaitu pelanggan, staf, dan juga kasir. Alur dari proses operasional toko buku PygMyStore yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa awal. Toko buku dibuka. Kedua, pelanggan datang untuk melakukan pembelian saat toko dibuka. Yang ketiga, staf menyambut pelanggan dengan ramah dan senyum, membantu mencari buku dan memberikan informasi. Keempat, jika buku tidak tersedia, proses berakhir tanpa pembelian. Yang kelima, jika pelanggan menemukan buku yang diinginkan, pelanggan membawa barang ke kasir. Yang keenam, kasir memastikan barang sesuai dengan yang diinginkan. Ketujuh, kasir memberikan nota atau tagihan pembayaran kepada pelanggan dengan rincian barang dan jumlah yang harus dibayar. Ke-8, pelanggan melakukan pembayaran sesuai tagihan. Ke-9, proses berakhir dengan pelanggan menerima buku setelah pembayaran, menandai selesainya transaksi pembelian. Untuk kesimpulan, perusahaan buku PygMyStore hadir sebagai wujud komitmen untuk mempertahankan berkelanjutan minat membaca dan penjualan buku di tengah perubahan pola konsumen dan kemajuan toko. Perusahaan PygMyStore berusaha untuk menghidupkan kembali
semangat membaca, mendukung literasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertemuan antara pembaca, penulis, dan penggemar buku. Menghadirkan acara seni, diskusi sastra, dan pertunjukan budaya yang mendukung para penulis, seniman, dan pemikir. Perusahaan Pygmy Store juga bertujuan untuk menjadi pusat inspirasi dan pengetahuan, mendukung para pengarang, penerbit dalam mendistribusikan karya mereka, serta menjadi pusat pengetahuan yang terpercaya dan berdaya saing. Pygmy Store berharap menjadi lebih baik dari sekedar toko buku, melainkan menjadi pusat kehidupan literasi dan inspirasi bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.